risk-free alternative to implement IT software system. Jadi selain tadi kita bicara soal gaming dan juga toys, ternyata kita melihat ada nih ternyata dunia digital yang sekarang begitu berkembang. Nah, selanjutnya kita akan mengundang pembicara kita, di mana kita akan membicarakan soal IT software system. Di mana menurut Gartner, pengeluaran bidang teknologi dan informasi global itu turun hampir 5,4% pada tahun 2020. Yang sebagian besarnya karena volatilitas akibat pandemi. Nah, sekarang pandemi sudah selesai, industri mulai pulih ya tentunya. Dengan total pengeluaran yang diproyeksikan sebesar 3,8 triliun US dollar. Nah, di tahun ini pun perkembangan perangkat lunak atau software system itu telah dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam melakukan segalanya nih, mulai dari membangun aplikasi tanpa pengalaman informatis gitu, hingga memantau pasien di rumah sakit hingga melacak jarak sosial di tempat kerja. Namun dengan meningkatnya penggunaan software ini meningkat pula ya tentunya risiko penggunaannya, misalnya dalam masalah ancaman cyber atau yang kita kemarin baru tahu itu ada biohack gitu. Nah, lantas gimana sih cara kita untuk bisa mengimplementasikan alternatif lain nih yang mungkin lebih aman ke depannya? Nah, untuk menjawab itu kita mendatangkan pembicara yang sangat spesial, yaitu Bapak Prasetyo Adi selaku Presiden Direktur dari PT Lion Air Indonesia. Kita sambut dengan bersama. Oke, selamat sore rekan-rekan semua ya, Bapak Ibu yang ada di sini dan juga teman-teman ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya diberi kesempatan oleh teman-teman di COEX, kemudian dari Aremgo juga. Terima kasih juga kepada teman-teman dari MAKPLUS ya, untuk kesempatan memberikan diskusi terhadap software system ya. Jadi bagaimana alternatif kita untuk memperkecil risiko kegagalan suatu implementasi software gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu yang ada di sini tentu sering mendengar ya ada software system. Jadi software system itu adalah suatu program software yang membantu kelancaran bisnis Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi software itu bisa diimplementasikan untuk berbagai aktivitas bisnis ya. Seperti di acara G Premium kali ini itu ada beberapa sektor ya. Jadi ada banyak consumer goods, food beverage dan lain-lain, dan juga untuk smart IT juga. Nah, berbagai bisnis ini tentu perusahaan yang terlibat itu ada banyak tipe industri ya. Jadi mulai dari manufacturing, retail, distribution, terus kemudian mungkin yang di sini dari venue juga, dari event juga, jadi professional exhibition dan lain-lain tipe perusahaan. Dan jadi software itu bisa dipakai di berbagai bidang ya untuk mempermudah kelancaran bisnis Bapak dan Ibu gitu ya di perusahaan-perusahaan yang terlibat di event ini gitu ya. Nah, dari banyak software itu apa aja sih yang sering dipakai? Mungkin Bapak Ibu sering dengar ERP ya, Enterprise Resource Planning, itu yang mengatur core system bisnis dari perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, selain itu ada juga CRM, pasti database customer perusahaan Bapak Ibu direkam di CRM ini. Terus kemudian ada lagi MRP, ini untuk manufacturing. Terus dan banyak hal ya, ada project management, terus untuk back end ada finance accounting, ada employee self service, employee portal, dan human capital seperti personnel, payroll dan lain-lain gitu ya. Termasuk juga untuk mungkin untuk acara ini pasti ada software juga business matching.
gitu kurang lebih, yang untuk mempertemukan antara perusahaan dengan perusahaan ya, B2B appointment-nya. Terus kemudian ada employee career planning portal, ada e-learning, learning management system, ada juga business intelligence atau big data yang tadi dibahas di talk show sebelumnya ya. Itu membahas juga mengenai pentingnya menganalisa data perusahaan Bapak Ibu ya, kurang lebih begitu. Nah, dari semua banyak software yang ada di perusahaan-perusahaan ini ya, ini saya ingin membahas suatu topik di mana kami dari Retreton ini sering menghadapi keluhan-keluhan dari klien-klien kami gitu ya. Jadi rata-rata klien yang kami temuin itu pasti pernah ada satu atau dua pernah yang mengalami kegagalan dalam implementasi software. Nah, bagaimana cara untuk memperkecil risiko ini? Ini yang saya sore ini ingin share ke Bapak dan Ibu dan teman-teman semua di sini. Ya. Jadi software itu tahapannya pasti apapun software itu ya, software yang dipakai apakah software lokal, software luar negeri, itu tahapannya pasti awal-awalnya itu pasti business requirement atau gap analysis gitu. Kalau business requirement itu mempelajari ekspektasi atau harapan-harapan dari perusahaan Bapak dan Ibu terhadap fungsi dari software ini gitu ya. Terus kalau gap analysis itu mungkin lebih ke arah dari software yang ada itu apakah ada gap dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu di sini gitu. Nah, gap itu yang akan di custom di software tersebut, kurang lebih begitu. Nah, tahap berikutnya kalau membuat software itu dari tidak ada menjadi ada, maka dilakukan software development. Tetapi kalau softwarenya sudah ada, dibuat untuk mendekati kebutuhan perusahaan, maka itu dilakukan software customization. Ya. Setelah tahapan itu selesai, maka akan dilakukan QA atau Quality Assurance dan juga User Acceptance Testing atau UAT, gitu ya. Nah, setelah tes software ini berhasil, kemudian lanjut ke implementation ya. Mungkin software itu perlu disosialkan dulu kepada user, terus perlu di training usernya bagaimana cara memakainya, terus perlu diinformkan juga tujuan perusahaan memakai software ini adalah untuk apa. Nah, itu harus disosialisasikan. Terus setelah itu maka dilakukan software maintenance atau software itu kan nggak dipakai mungkin hanya 6 bulan, 1 tahun, baru dipakai seterusnya niatnya gitu ya. Nah, itu dilakukan software maintenance atau pemeliharaan software. Nah, selama pemeliharaan itu ada perubahan, misalnya perubahan peraturan atau perubahan peraturan pemerintah atau perubahan perhitungan atau kalkulasi dan lain-lain. Nah, itu maka dari pihak pemakai software akan melakukan change request ke pihak IT. Tolong dirubah programnya seperti ini, kurang lebih begitu. Nah, dari semua tahapan ini yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah itu semua pasti mengandung risiko ya, ada risiko IT di dalamnya. Nah, risiko itu tidak bisa dihindari ya, pasti semua perusahaan itu menemukan suatu risiko. Risikonya yang paling simpel apa? Misalnya adalah programmer turnover misalnya, employee turnover, programmernya ganti. Nah, itu yang paling simpel. Risiko yang kedua contohnya softwarenya setelah dites oke, tapi setelah dipakai ternyata tidak sesuai dengan SOP perusahaan, misalnya begitu ya. Ternyata yang develop softwarenya itu tidak mengerti bisnis proses, misalnya software accounting, tidak mengerti accounting ternyata. Nah, itu problem gitu. Nah, risiko itu bisa menyebabkan kegagalan. Jadi software tersebut bisa gagal. Gitu ya. Nah, itu baru sebagian contoh ya. Jadi sebetulnya risiko ini bisa terjadi di semua tahap dari awal sampai pakai, bahkan sudah maintenance pun ada kemungkinan failure kalau software tersebut tidak bisa menghandle change request atau perubahan perusahaan yang
mungkin bisnisnya sangat dinamis, yang berubah gitu ya, softwarenya kurang cepat untuk mengikuti perkembangan perusahaan, maka itu akan failure dan akhirnya perusahaan akan memutuskan untuk mengganti software tersebut, ya. Kurang lebih gitu. Jadi selalu ada risiko, gitu ya. Risiko itu bisa terjadi di awal, seperti pada saat penentuan manajemen objektif, ya. Jadi ada kemungkinan implementer software, baik pihak IT internal maupun pihak vendornya itu salah memahami shareholder expectation. Nah, ini tentunya yang paling fatal ya, karena manajemen maunya begini, ternyata bikinnya begini gitu. Nah, itu maka akan terjadi failure atau salah paham gitu ya. Yang kedua adalah mungkin softwarenya tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan, tetapi tidak bisa memenuhi keinginan customer. Itu juga ada missing customer value di situ. Terus secara project juga, project IT ada yang mungkin ada yang schedule-nya berubah ya, mundur 3 bulan atau berapa bulan. Nah itu juga cukup berisiko juga ya. Jadi kalau project mundur itu nanti employee motivation bisa less motivated gitu. Nah itu juga bahaya gitu ya. Terus berikutnya adalah misalnya software itu sudah dibuat dengan baik, dari IT udah baik, udah pinter-pinter, vendornya juga pinter-pinter gitu ya, tapi lupa mensosialisasikan ke seluruh user, misalnya usernya ada ratusan, lupa gitu ya. Nah itu akan ada user resistance, jadi user itu bisa aja lebih senang program yang lama. Nah inilah juga harus harus diantisipasi seperti ini sebetulnya ya. Terus kemudian setelah software berjalan ada risiko yang lain-lain berhubungan dengan change management, resource, ada turnover tadi, kurang lebih gitu ya. Nah software itu semua yang disebutkan itu tadi, yang dibahas itu ada dua. Kalau saya melihatnya itu ada dua cara biasanya ya. Perusahaan itu bisa mengembangkan dengan internal IT sendiri atau dengan software vendor gitu. Banyak perusahaan yang melimpahkan risiko-risiko ini ke software vendor yang lebih berpengalaman. Itu juga salah satu cara ya. Di IT risk management itu salah satu cara untuk mengurangi risiko juga gitu ya. Nah, risiko itu bisa dari internal, bisa juga dari software vendornya sendiri. Nah, bisa aja kan perusahaan mengalihkan risiko itu ke software vendor, tapi ternyata di software vendor ada risiko juga. Nah, itu juga harus hati-hati di situ ya. Kalau suatu software itu pada saat implementasinya itu disertai dengan manajemen komitmen yang cukup tinggi, terus kemudian user involvement-nya juga cukup tinggi, terus fokus terhadap fungsi-fungsi di software tersebut pada saat development, terus ada keseimbangan antara scope yang dikerjakan di software tersebut dengan jumlah resource yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka sikap-sikap positif dari internal ini amat sangat mendukung kesuksesan suatu software gitu. Kalau dari vendor ya jelas ya, itu software quality-nya, testingnya harus berjalan dengan bagus, software-nya harus sesuai dengan shareholder expectation dari kliennya misalnya gitu ya. Maka itu adalah positif attitude, sikap-sikap positif yang diterapkan supaya software itu sukses. Nah, kebalikannya ada yang negatif. Nah, itu negatif itulah penyebab kegagalan software. Jadi misalnya nih, ada manajemen sudah membeli software terus menyerahkan ke karyawannya, tidak tahu menahu bahwa itu akan bisa gagal gitu ya. Jadi kurang penekanan terhadap karyawan internal perusahaan tersebut untuk serius implement software ini. Jadi itu juga bisa menyebabkan kegagalan. Terus user resistance misalnya, ini bisa terjadi kalau software yang baru ini ternyata tidak lebih user friendly dari software sebelumnya, maka otomatis user males pakai. Nah ini harus di cover juga sebetulnya dalam waktu project perencanaan ya. Terus
kemungkinan juga dari sisi pemakai itu tidak fokus terhadap fungsi dari software, tetapi fokus terhadap teknologi. Kalau kita membahas teknologi, sebaiknya pakai teknologi ini, teknologi itu, maka itu pembahasan yang tidak pernah ada habisnya ya. Atau fokus di tampilan misalnya, Pak ini buttonnya harus di bawah, harus di atas. Nah itu juga memungkinkan risiko kegagalan juga gitu. Karena proyeknya menjadi semakin lama, dan itu membahayakan gitu. Nanti bahayanya apa, impactnya apa, nanti saya ceritakan di slide berikutnya. Itu yang dari sisi internal klien. Dari sisi vendor juga, vendor misalnya perusahaannya itu softwarenya itu kaku, tidak bisa mengikuti bisnis proses dari klien. Itu juga berbahaya. Terus kemudian tidak bisa integrasi dengan software-software yang sudah ada sebelumnya di perusahaan tersebut. Itu juga ada kemungkinan ibaratnya software yang ya sombong lah, nggak mau berteman dengan software-software yang lain ada di perusahaan itu. Ya itu juga penyebab kegagalan gitu ya. Jadi tidak best solusi, kalau softwarenya tidak best fit. Jadi perusahaan udah beli software mahal-mahal nih, tapi karyawan di situ masih banyak pakai Excel manual gitu. Jadi softwarenya ini sudah terkenal, well known gitu ya, bagus dan ini, tetapi kenyataan di lapangan mengatakan hal sebaliknya. Softwarenya bagus, tetapi untuk scope yang tidak membantu user untuk less manual work. Jadi manualnya tetap banyak pakai Excel. Nah itu juga sangat disayangkan karena software itu harusnya bisa membantu banyak hal di user operation, kurang lebih gitu ya. Terus lack of business process understanding, ya itu biasanya karena klien itu salah meng-hire konsultan atau vendornya. Jadi beli program accounting di vendor yang nggak mengerti accounting, hanya tahu programming saja. Nah ini akan bisa fail juga. Beli software distribution tapi tidak tahu distribution proses di perusahaan itu, maka ya akan fail juga itu. Jadi ini kelihatannya sepele, tapi kami sering menemui klien kami itu ada yang sudah 2 kali atau 3 kali gagal sebelumnya dalam implementasi software. Jadi ini becoming serious. Jadi karena software itu kan investasi, ya. Manajemen membeli software itu harapannya kan bisa dipakai 3 tahun lebih atau 5 tahun gitu. Kalau baru setahun 2 tahun udah fail, itu investasi kan menjadi percuma, kurang lebih gitu. Jadi ini yang risiko-risiko ini yang mau dibahas ya, kayak kita bahas sekarang ya. Nah, impact dari software ini pertama adalah pasti company mengalami kerugian ya. Kerugian tidak hanya financial loss tapi juga waktu. Waktu ini apa ya? Ini juga kalau diuangkan juga lumayan besar ya. Resource dari karyawan yang mengerjakan sudah berapa gitu ya. Waktu yang dibuang untuk ke arah situ berapa? Terus kelangsungan bisnis itu bisa terganggu juga ya. Terus operasi dari company tersebut juga pasti terpengaruh. Terus kemudian karyawan yang ditugaskan untuk implementasi software ini bisa jadi less motivated karena kelamaan gitu ya. Misalnya software di planning untuk 3 bulan atau 6 bulan, ternyata sampai 1 tahun misalnya, nggak go live gitu. Nah itu juga menyebabkan employee less motivated, akhirnya males gitu. Ini juga cukup berbahaya. Tadinya bersemangat, semakin lama semakin turun semangatnya gitu. Itu berbahaya. Jadi itu harus di cover juga. Terus investment software ini juga bisa terbuang percuma. Kalau manajemen sampai memutuskan software itu gagal dan mengganti dengan software lain, otomatis investasi software, waktu dan sudah yang udah itu akan fail gitu ya. Ini sangat disayangkan gitu ya. Nah, ini bagaimana mengurangi risiko itu? Oke. Kalau risiko seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Michael ya, moderator, adalah risiko cyber attack dan lain-lain, itu juga sesuatu yang bisa dipredik sebelumnya sebetulnya. Itu juga bisa di-cover juga risiko. Tapi sekarang yang kami kebetulan kami punya divisi untuk manajemen IT risk management, itu juga
mengcover semua risiko yang bakal kemungkinan terjadi, kurang lebih gitu. Nah, dari sisi ini mungkin sebagai tambahan untuk mengurangi risiko-risiko itu tadi ya. Jadi tadi kalau dilihat risiko kan bisa dari internal, bisa dari eksternal, dari vendornya. Jadi itu jadi klien yang baik itu bisa apes dapat vendor yang software yang kurang baik. Atau sebaliknya, vendor software yang baik, softwarenya udah canggih itu, tapi pada saat implementasi di klien apes ketemu kondisi-kondisi yang kurang mendukung, itu juga bisa berbahaya. Nah, cara menghandle ini selain dari key success factor yang udah saya sebutkan tadi, itu adalah dari sisi investment. Nah, bagaimana supaya investment perusahaan terhadap software ini tidak terbuang percuma. Jadi supaya risiko ini tadi tidak terjadi gitu ya, bisa dikurangi risikonya, itu gimana caranya gitu ya. Nah, kalau dari sisi ini tadi, dari sisi pengalaman kami tadi, tentunya manajemen harus komit. Jadi misalnya ini ya, kami dulu pernah implementasi software di perusahaan distribusi yang karyawannya itu ratusan, bahkan pernah project juga di karyawannya ribuan. Nah, itu bagaimana supaya software itu sukses adalah manajemen komitmen. Dalam hal ini manajemen harus agak sedikit tangan besi ya ke karyawannya untuk disiplin mensosialisasikan bahwa ini loh perusahaan udah invest software ini. Kalian harus pakai supaya ini sukses. Kalau kalian nggak pakai, itu laporan-laporan nggak bisa keluar semua. Nah, inilah manajemen komitmen inilah yang dibutuhkan. Jadi agak sedikit tangan besi, nanti karyawannya ratusan ribuan itu otomatis wah udah diperintahkan manajemen nih. Kita harus pakai. Nah, yang begitu itu yang justru sukses malah gitu. Kalau yang manajemen yang memanjakan karyawan tidak menyuruh input, pokoknya terserah kamu input atau enggak, wah itu fail itu pasti. Karena karyawan pasti males gitu. Ya. Nah, itu manajemen komitmen sangat diperlukan. Terus dari sisi implementer IT-nya baik IT internal maupun dari vendor software itu harus understand shareholder expectation ya. Ini udah di-set di awal ya. Terus tadi seperti saya sebutkan tadi ya, sosialisasi dari kegunaan software dan tujuannya itu harus dikomunikasikan ke seluruh level di perusahaan. Terus kemudian harus fokus di fungsi softwarenya, jangan fokus di teknologinya. Teknologinya biar IT-nya yang pusing sama software vendornya. Jadi nggak usah dibahas, misalnya softwarenya udah jadi, ini kurang canggih, softwarenya kurang ini. Nah, itu nanti itu masih bisa, itu hal kecil gitu. Yang hal besar adalah fungsi softwarenya ini. Gitu. Terus hati-hati terhadap pemakaian investment atau budget untuk software ini. Ya. Investment software itu ada dua cara, ya. Ada pakai capex, ya, itu belanja modal gitu ya. Ada pakai opex atau anggaran rutin operasional, gitu ya. Untuk perusahaan yang belum pernah implementasi IT atau punya divisi IT atau apa, itu sebenarnya ada cara lain supaya budget yang dikeluarkan tidak terlalu besar, yaitu dengan menggunakan dana budget OPEX ini, operasional bulanan atau operasional tahunan, supaya nggak awal-awal langsung invest besar dan nanti jika fail malah berbahaya gitu ya. Jadi ada cara untuk implementasi software ini memakai dana OPEX gitu ya. Nah, apa bedanya CAPEX sama OPEX? Kalau perusahaan yang sudah pengalaman atau skopnya terlalu besar, itu bisa aja softwarenya itu di custom dulu sesuai kebutuhan, terus kemudian dibeli. Jadi ada dua sistem ya. Perusahaan itu bisa membeli softwarenya, bisa juga menyewa softwarenya. Nah, itu kalau perusahaan ini nggak mau sewa ya, tapi ingin membeli, terus kemudian sudah dipastikan bahwa software itu sudah menjawab segala kebutuhan requirement
perusahaan dan sesuai dengan shareholder reputation dan hal-hal lain tadi, maka bisa menggunakan Capex ya. Langsung dibeli softwarenya terus langsung pemeliharaan atau maintenance ya. Tapi seperti tadi saya bilang, kalau ada perusahaan tahu-tahu menemukan software yang bagus tetapi belum punya dana Capex di tahun ini, tentunya bisa digunakan dana OPEX. Itu bisa untuk digunakan untuk sewa softwarenya gitu ya. Nah, software yang disewa ini harus make sure bisa di custom mendekati kebutuhan bisnis proses Bapak dan Ibu. Karena tidak ada satupun software di dunia ini yang bisa 100% langsung menjawab gitu. Jadi harus di custom itu software. Nah, pastikan selama disewa, software tersebut bisa di custom untuk best fit mendekati kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi itu caranya untuk menggunakan dana OPEX ya. Dan satu hal lagi yang cukup penting adalah make sure walaupun disewa atau di custom gitu, make sure software itu bisa dibeli di tahun depan atau 2 tahun lagi gitu ya, suatu saat jika perusahaan sudah siap. Nah, cara-cara ini mungkin sedikit saran dari kami untuk meminimalkan risiko ya, kegagalan software ya. Jadi tadi ada saran dari kami dari sisi dari sisi key success factor implementation software, dan ada juga yang dari sisi software investment. Kurang lebih begitu yang bisa kami sampaikan ya. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan, kami ada di booth G104. Saya bebas komunikasi apa saja. Bentar ya Bu, saya tanya ke moderator apakah waktunya. Silakan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Setiadi. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendapat ilmu cukup menarik sekali ya tentang dunia software IT, yang mana tentunya banyak dari kita yang masih terakhir atau masih mengalami kendala dalam dunia tersebut. Baik, terima kasih Pak Percaya tadi sekali lagi. Bagi Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kita tidak ada Q&A atau sesi tanya jawab. Karena untuk pertanyaan nanti bisa langsung menuju ke booth dari Digital di G104. Baik, sekalian, terima kasih banyak atas antusiasmenya sampai sesi kali ini. Dan juga materi tadi yang sangat menarik ya tentunya. Kayaknya sesi kali ini kita sudah selesai, dan saya akan mencoba hal di mana perlu bagi kita sekali lagi untuk memperhatikan software atau IT solution yang akan kita gunakan di perusahaan kita ataupun di perusahaan tempat kita bekerja. Dan bagi diri sekalian, jangan lupa untuk melakukan registrasi diri yang tersedia di depan, dan juga untuk mendapatkan kesempatan bermain game Wheel of Fortune untuk memenangkan hadiahnya. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan sesi ini, dan tentunya pada Bapak Prasetyo Abdi selaku Presiden Direktur dari PT Telekom Indonesia atas kehadiran dan ruangnya untuk berbagi wawasan bersama kita yang tentunya bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan ada penyerahan sertifikat. Baik, kepada Bapak Prasetyo Abdi.